Ya, topik-topik yang masih bisa dinikmati, masih dibutuhkan oleh banyak audien pemirsa kita. Jadi dunia entrepreneur, ya dunia dunia bisnis ini topik-topik keren yang kedua. Jadi 10 topik keren yang masih menjadi hit dalam dunia kepenulisan. Dan kalau ini kemudian kita nulis di bidang itu masih insya Allah masih terserap pasar. Jadi yang pertama adalah tentang spiritualitas, tentang agama, ya tentang keagamaan itu topik yang abadi. Itu sumbernya sangat luar biasa. Yang kedua adalah tentang dunia bisnis, tentang entrepreneurship. Ini juga masih topik-topik yang masih bisa diserap di pasar. Kemudian yang ketiga tentang motivasi. Nah, tentang motivasi dan pengembangan diri. Nah, saya masih termasuk di genre ini, motivasi dan pengembangan diri. Kadang-kadang saya nulis tentang buku-buku kampus. Karena kebetulan saya diminta ngajar di Pasca, sehingga saya juga harus nulis buku-buku untuk kampus, buku-buku tentang komunikasi. Jadi buku-buku tentang motivasi dan pengembangan diri ini masih kategori 10 topik keren ya. Kemudian topik-topik tentang pendidikan. Nah, tentang pendidikan ini pemegang pangsa pasar terbesar di dunia di penulisan, yaitu buku-buku tentang teks, buku-buku sekolah. Nah, kebetulan saya juga diterbitkan oleh teman-teman penerbit Erlangga, itu banyak mencari penulis-penulis yang hebat untuk dunia kependidikan. Kemudian topik-topik tentang kesehatan, tentang farmasi, ini ada teman saya Mbak Muflika, Mbak Erni, topik-topik tentang dunia kesehatan. Kemudian apalagi terkait dengan pandemi COVID. Jadi kalau kita nulis tentang topik-topik kesehatan, how to tentang itu masih menarik, masih terserap. Jadi ada 10 topik keren teman-teman sekalian. Kemudian topik tentang parenting, Islamic parenting. Ya, ini ada teman saya sejawat Mas Fauzil Adim. Itu sampai terkenal menjadi pakar parenting. Kalau di Jawa Timur itu siapa itu banyak lah. Jadi itu dunia parenting, Ayah Edi kalau di teman saya di Smart FM itu. Kemudian gaya hidup, nah, topik tentang gaya hidup, hobi, kemudian teknologi, tentang dunia kewanitaan, how to tadi itu yang saya contohkan pada Mas Furkon itu topik-topik yang masih keren ya, artinya 10 topik hit di dalam dunia penulisan. Nah, saya menyarankan Anda lebih baik Anda menulis topik yang memang Anda geluti. Jadi Anda misalnya profesi sebagai guru, profesi sebagai profesional apa. Pengalaman Anda 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu jadi ilmu yang luar biasa. Kalau itu coba Anda tuangkan, Anda tulis, Anda mau berbagi ilmu dengan orang lain, luar biasa dampaknya. Nah, itu seputar topik teman-teman sekalian. Terus bagaimana menyajikan nanti sebuah tulisan itu? Nah, nanti bagaimana menyajikan tergantung jenis bukunya. Kalau pilihan kita jenis bukunya fiksi, maka bahasa-bahasanya agak indah, agak bagus. Karena fiksi itu kayak novel, cerpen. Nah, nanti saya akan kasih penjelasan bagaimana tentang penulisan novel dan cerpen. Itu ada di buku saya yang saya tulis dalam waktu hanya sekitar 2 minggu dalam bulan Ramadan kemarin. Kemudian kalau non-fiksi, kalau non-fiksi berarti nanti gaya penulisannya kayak kita menulis seperti eksposisi. Jadi kalau kita lihat tulisan itu ada 3 jenis wacana. Jadi pertama adalah wacana deskripsi. Jadi kalau deskripsi itu penggambaran dengan kata-kata, yang melukiskan, ya menggambarkan dengan kata-kata, tempat, keadaan, ini atau hasil observasi. Nah, ini biasanya kalau menulis dengan deskripsi itu menulis dengan cerpen atau novel. Kemudian narasi, cerita yang didasarkan pada sebuah urutan kejadian, sebuah urutan peristiwa, kemudian dialami oleh tokoh, ada konfliknya dan macam-macam. Itu narasi. Nah, kalau kemudian kita menulis non-fiksi adalah eksposisi, ya, penyingkapan sesuatu yang dipaparkan, yang terselubung, kemudian itu diurai, jadi ada teorinya, ada contohnya. Seperti tadi malam itu saya jelaskan bagaimana kita model point, reason, terus kemudian example, kemudian ada poinnya lagi. Itu juga membantu. Atau Anda bisa menggunakan cara penyajian eksposisi tapi dengan metode topi berpikir kemarin itu tadi malam. Jadi ada topi putih, bagaimana kemudian kita menyajikan fakta, data, informasi. Kemudian topi hijau ketika kita memberikan solusi gagasan. Kalau topi kuning itu ketika kita masih memberikan alternatif, ada harapan, ada semangat yang luar biasa. Kemudian ada topi
topi hitam berarti kita sudah mulai mengkritisi, kemudian kalau topi melibatkan emosi itu berarti topi merah, kalau kita sudah menyimpulkan itu ada topi biru. Nah, itu salah satu kemudian trik-trik saja. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan, tentukan motivasi yang kuat tadi itu. Nah, motivasi yang kuat itu harus didorong kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Jadi bukan karena dorongan popularitas, bukan dorongan materi. Kalau dorongan itu karena kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, kita ingin berbagi ilmu, berbagi kebaikan dengan menulis ilmu kita, semoga bermanfaat bagi banyak orang lain, itu jauh lebih kuat ketimbang hanya dorongan bersifat materi ataupun popularitas. Nah, kemudian nanti tentukan segmen pembaca kita siapa. Kemudian dari segmen itu nanti kita menyesuaikan gaya bahasanya. Setelah itu Anda mulai kembangkan ide, Anda pelajari buku yang mirip. Jadi Anda bisa browsing di internet atau Anda ke toko buku, Anda bisa cari buku-buku yang mau Anda tulis, kira-kira aku nanti modelnya bukunya kayak gini. Ya, jadi Anda bisa gunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Baru setelah itu Anda susunlah outline. Anda susun outline itu, peta pikirannya tadi itu, outline itu bisa model outline tahapan, ya, ini paling banyak digunakan para penulis. Jadi misalnya topiknya apa, subtopik, kemudian subtopiknya lagi. Jadi seperti kita membuat daftar isi. Biasanya itu diawali dari peta pikiran. Kemudian kita juga bisa membuat outline butiran. Jadi butiran-butiran, jadi poin-poin penting. Ya, ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang mengumpulkan kumpulan tulisan-tulisan. Jadi kadang-kadang kita sering nulis 2 halaman di media massa, di FB, di blog. Nah, itu kan butiran-butiran itu dikumpulin lagi artikel, dicari kemudian yang temanya sesuai serumpun atau ada benang merah yang ada kelanjutannya. Lah itu kemudian dikumpulkan jadi tulisan. Prof. Amin Rais itu biasanya nulis model kayak gitu. Kalau Anda lihat MH Ainun Najib, MH Ainun Najib itu dia mengumpulkan artikel-artikel yang di Kompas, kemudian dicari tema yang kemudian akhirnya dipilih judul yang paling menarik. Jadi Anda boleh bisa kayak gitu. Ada outline aliran, ya ini jarang dilakukan oleh penulis. Jadi penulis semacam ini kebanyakan para ulama kita di Timur Tengah. Jadi kalau jenengan lihat La Tarzan, ya tulisan Dr. Ed Al-Qarni, itu hanya satu bab saja terus mengalir saja. Jadi ini tidak ada babnya. Jadi dia nulis mengalir gitu. Ada yang modern outline-nya tanya jawab. Jadi tanya dijawab dan sebagainya. Nah, nanti Anda tinggal menyesuaikan tentang genre Anda, kemudian menyesuaikan tentang keahlian Anda. Baik, ini mungkin sebagai pengantar teman-teman sekalian untuk konsultasi 1 jam ini. Monggo, saya persilakan bertanya, dan saya berharap teman-teman yang hadir ini adalah yang komitmen untuk menyelesaikan karya ya dalam 90 hari. Mudah-mudahan. Amin. Silakan. Bisa di-unmute kalau bertanya, karena memang hari ini kesempatan saya kasih waktu 1 jam untuk teman-teman melakukan konsultasi, diskusi dengan saya. Monggo. Dimulai dari mana saja, jadi bisa angkat tangan dulu. Monggo, silakan. Teman-teman sekalian, jadi karena memang ini forumnya forum konsultasi, jadi forum diskusi, forum tanya, saya berharap Anda sudah mulai punya kerangka punya gambaran topik apa yang mau saya kembangkan menjadi sebuah buku. Jadi bukan sekedar kita Anda jangan dengarkan saja, tidak. Tapi ini memang forum konsultasi. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk mewujudkan karya-karya Anda. Oke, silakan teman-teman sekalian. Mulai dari mana saja boleh. Ya, Mbak Erni itu sudah buka. Mbak Umu, silakan. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ustadz Fakih. Ya. Jadi tadi sudah sempat saya sedikit menyampaikan ya ada keinginan untuk membantu mahasiswa memahami teori di perkuliahan gitu. Nah, cuman selama ini kan yang kalau kita kan yang biasa saya tulis itu masih dalam bentuk artikel ilmiah gitu, jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat dalam bentuk buku, kalau di ini kan ada tingkatan kevalitan keilmuan dan data itu ya kan. Kalau artikel itu yang pertama artikel. Nah, kalau buku itu kan tingkatannya di bawahnya. Nah, itu nanti bagaimana terkait dengan penelusuran literatur gitu. Kan kalau misalnya kita untuk panduan
kuliah itu kan harus literaturnya jelas dari mana, misalnya kita mencantumkan teori-teori atau fenomena yang terjadi pada proses pembelajaran itu gitu. Jadi maksud saya kalau misalnya jurnal kan setiap teori yang kita sampaikan harus ada acuannya. Nah, kalau buku kan kadang seperti melibatkan pemikiran kita sendiri gitu loh. Itu yang masih saya itu rancu. Apakah itu nanti bisa dijadikan dasar atau tidak? Misalnya itu hanya berdasarkan pengalaman kita, misalnya pada saat praktek. Nah, itu apakah bisa dijadikan acuan untuk buku yang termnya adalah tentunya harus ilmiah juga. Kalau di misalnya kan kita orang farmasi tahu lah ya kan kadang harus begini gitu. Iya, farmasi yang enggak jadi apoteker ya saya. Ya, silakan. Ya. Jadi gini, ya, itu, sudah? Iya, sudah ya. Jenengan tentukan dulu bukunya ini buku referensi atau buku panduan buku pendamping. Sebetulnya kalau ini bermula dari seperti ini. Untuk misalnya pelajaran farmaset itu ya, itu farmaset itu kan bukunya banyak. Nah, kadang mahasiswa kan tidak bisa membaca semua itu dan kita pun di dalam kelas tidak mungkin menjelaskan secara detail. Padahal nanti pada saat praktek itu kan harus dipakai. Nah, kemudian kita merangkum itu atau membuat bahasa yang lebih sederhana yang mungkin seperti kita sampaikan di kelas, tapi nanti diuraikan lagi lebih rinci gitu, sehingga mahasiswa itu bisa lebih paham gitu. Iya, itu yang jenengan tulis. Sip. Ya, maksudnya itu. Berarti enggak masalah ya. Enggak masalah. Gitu ya, kita. Nanti tinggal di daftar pustaka atau di catatan kaki disebutkan untuk lebih dalam, rujukannya secara ilmiah itu disebutkan. Itu berarti daftar pustakanya dicantumkan di catatan kaki, baru nanti di belakang. Di belakang. Atau langsung di belakang. Langsung di belakang bisa, di catatan kaki itu juga bisa kalau memang perlu ditambahkan. Tapi jangan terlalu banyak seperti kita nulis jurnal, karena nanti kasihan mahasiswa kita. Iya. Ya, jadi ini kita kalau saya lebih berpikirnya bagaimana anak-anak mahasiswa itu bisa paham gitu. Tapi kemudian ya sebetulnya arahnya ke sana kan, karena dengan bahasa kita itu biasanya mereka lebih bisa memahami gitu. Ya betul, itu yang sekarang saya gulirkan kepada teman-teman dosen, teman-teman guru. Tapi kemudian ilmiahnya juga dapat gitu. Jadi bahasanya nanti modelnya gini, ilmiah populer ya istilahnya. Iya. Jadi jangan buat mahasiswa kita tuh bingung. Jadi saya kadang-kadang ngomong sama profesor, sampai nulis buku wong memahami angel jadi itu bagi pakar komunikasi, bagi saya itu malah buku yang nggak bermutu, saya bilang gitu sama profesor-profesor itu. Jadi saya punya guru namanya Profesor Dedi Mulyana. Jadi dia menulis buku itu caranya kayak bercerita gitu, tapi ada teorinya, ada penelitiannya. Kemudian dia sampaikan kalau ada penelitiannya, ada bukti-bukti, sehingga gayanya gaya ilmiah populer. Saya pikir itu Mbak Erni. Anda mulia kalau kayak gitu, memudahkan mahasiswa gitu ya. Dan itu sudah pengalaman Anda berapa puluh tahun, itu kan sudah ngelontok jenengan. Nah itu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pengalaman itulah guru yang luar biasa nanti bagi mahasiswa itu. Karena kalau di kuliah kan juga terbatas. Nah, tapi kalau dengan membaca buku itu, misalnya ternyata kok itu misalnya 1 semester itu kok jadi 2 buku, ya enggak apa-apa. Misalnya kalau terlalu tebal dibagi 2, jadi 2 jilid. Yang penting bisa kalau niatnya Mbak Erni itu, saya pikir itu bisa segera diwujudkan. Dan itu mulia. Ya, insyaallah. Ya. Catatan kakinya jangan terlalu banyak lah. Berarti kayak buku panduan lah gitu ya, buku pendamping. Iya, buku pendamping. Nah, beda kalau kita nulis buku referensi. Kalau buku referensi memang sekalipun buku referensi, saya tetap menyarankan dengan gaya bahasa komunikasi yang kayak ilmiah populer gitu lah. Karena memang bukan untuk jurnal gitu. Bukan untuk jurnal ya, bukan untuk ya yang jurnal kan memang kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Erni. Jadi segera itu kan biasanya kalau mau ngajar kan ada RPP-nya kan ya? Ya. RPP-nya itu daftar isi. Begitu aja ya. Iya, itu kerangka berpikir itu daftar isi, tinggal komitmen nanti Anda nulis jangan diedit dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kirim ke email saya.
Ya. Jadi selesai dulu satu buku, Terus baru langsung di email atau diedit dulu? baru Anda baca dulu, terus baru di email ke saya. Nanti saya kasih kata pengantar nanti ke penerbit nanti. Ya, ya. Karena kalau diedit dulu biasanya kita tidak pernah menyelesaikan karya. Ya. Diwoco kok gak Saya, enak, ya. dilanjut mah gak enak, akhirnya keterusan kesibukan. Nanti sisihkan waktu teman-teman 1 jam saja tiap hari. Atau 30 menit, Anda tulis 2 halaman, 20 halaman. Lah kalau 90 hari jadi berapa? 180 halaman. Jadi buku sudah. Minimal 100 halaman sudah jadi buku. Jadi kita butuh komitmen. Sisihkan waktu 1 jam atau setengah jam. Menulis 2 halaman, 22 halaman. Kalau sudah kerangkanya sudah ketemu ya daftar isinya. Nanti kita bisa mulai. Nah, nanti di buku saya itu ada listnya. 90 hari nulis buku. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Bahkan sampai 3 bulan. Sampai sebelum naskah terjadi dikirim ke penerbit itu baru diedit. Ada checklistnya di dalam buku saya. Nanti kalau Anda sungguh-sungguh nanti Anda bisa miliki itu. Kalau yang sudah berniat sungguh-sungguh 90 hari nulis buku yang memberikan impact terbaik pada saya, sudah kasih kirim e-booknya itu kan sama PowerPoint-nya. Ya, Anda bisa. Oke, makasih Pak Nasrul. Oke. Monggo yang lainnya. Jadi Bu Herni sudah bisa minggu ini paling tidak sudah setor sama saya ini kerangka berpikirnya, outline bukunya, Terus kemudian bergerak di minggu pertama apa, minggu kedua apa. Insya Allah 90 hari jadi sudah. Monggo yang lainnya. Itu dari Mbak Erni. Mbak Erni ini seorang farmasis. Ini ada 2 teman saya ini, Mbak Erni sama Mbak Muflika. Ini farmasis. Ya, yang ngomong ini bukan farmasis ini. Ini teman-teman saya pakar dunia farmasi. Baik, silakan. Monggo. Di-unmute saja. Silakan. Kalau tidak ada bertanya ya kita cukupin. Ini konsultasi memang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak siapa ini? Umu. Ya, Ustadz mau nanya ini yang SMS yang terkait sudah SMS ya Ustadz, yang belasan tahun vakum. Ya, ya. Yang dulu tuh saya di fiksi, Jadi sekarang saya mau coba, tapi vakum ya, namanya vakum berarti kan mencoba dari awal lagi gitu, Ustadz. Nggak apa-apa. Masih ada dokumentasinya yang dulu? Ada tapi belum diketik. Masih ketik tangan, maksudnya ditulis tangan itu sekitar kalau belasan. mau diwujudkan, dibuka lagi. Tapi fiksi. Enggak apa-apa, fiksi non-fiksi. Anda mau beralih kemana sekarang? Ke non-fiksi? Ya itu makanya masih karena vakum ya kemana dulu nih gitu. Itu saran saya mulai dari yang jenengan sekarang bisa lakukan. Jadi mulai dari yang muda dulu. Mulai dari yang jenengan sekarang jenengan guru. Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jenengan punya pengalaman apa di dalam mendidik anak-anak atau apa? Bisa jadi tulisan parenting. Oh iya. Berarti harus dipikirkan dulu. Ya makanya saya boleh nggak nyicil dulu misalnya tulisan tentang apa, berapa lembar dulu. Boleh. Tapi yang paling penting ketemu kerangkanya dulu, Bu Umu. Nah, kalau sudah ketemu kerangka outline-nya tadi, jenengan bisa mulai dari mana saja. Nanti baru dirangkai, sudah jadi buku. Tapi kalau kerangkanya pengalaman bisa ya, Tat ya? Pengalaman apa misalnya kita buat cerita alur pengalaman apa aja. Bisa, boleh. Nah, nanti tinggal pilihan tulisannya apa tadi? Mau nulis gaya cerpen atau gaya non-fiksi atau faksi? Ya faksi itu mungkin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Ya, oke. Terima kasih, Bu Umu. Jadi mulai dari, jadi kalau misalnya kita komitmen sehari 1 jam saja misalnya, atau 30 menit lah. 30 menit baca, 30 menit nulisnya gitu misalnya. Maka kita komitmen 2 halaman, maka 90 hari sudah berapa? 180 halaman teman-teman sekalian. Itu sudah jadi buku. Minimal sudah 100 buku. 100 halaman sudah jadi buku. Ya, tadi Mbak Umu dari apa? Dari mana tadi? Banten ya? Dari Cilegon. Banten. Dari Cilegon, Banten. Ya. Minta emailnya aja, Tat, kalau ini. Alamat email. Nanti email saya taruh di grup, nggih. Siap. Ya, saya grup. Oke, silakan. Monggo, yang lainnya, monggo teman-teman sekalian.
Silakan. Forum kita memang diskusi, tanya jawab untuk memudahkan Anda Mas ya, sampai untuk berkarya. Dari Bu Umu tadi sudah, Mbak Muflika tadi sudah, Mbak Erni tadi sudah. Silakan. Mas Fauzi tadi sudah terjawab tadi sudah. Oke. Yang lainnya silakan teman-teman sekalian. Jadi jangan takut memulai. Mulai dari mana ya? Mulai dari apa? Paling enak itu mulai dari pengalaman hidup bisa. Mulai dari bidang keahlian apa yang sekarang kita kuasai. Nah, kita ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya lah. Tulis dari situ boleh. Oke, silakan. Ada lagi? Monggo. Halo, Ya. saya mau nanya lagi nih. Boleh. Iya, itu kan terkait bagaimana kalau kita mencantumkan gambar. Ada enggak persyaratan probabilitasnya harus berapa persen tulisan, kemudian gambar berapa untuk Enggak apa-apa, gambar. Pokoknya kalau penjelasan. karena nanti gambar itu kalau berwarna itu yang membuat cetak mahal. Tapi kalau gambarnya nanti enggak berwarna hitam putih juga enggak apa-apa. Karena yang buat mahal itu kan kalau gambar yang berwarna itu. Enggak ada ketentuannya ya itu. Enggak ada. Kecuali kalau kita kemudian nulis komik. Ya, komik itu kan banyak gambarnya. Ya, saya lupa ada genre yang Indonesia kekurangan, yaitu nulis buku anak-anak. Menulis buku untuk anak-anak itu pangsa pasarnya besar, tapi kita kekurangan penulis di bidang itu. Saya kadang-kadang disambati oleh banyak penerbit, ini Bapak pakai nulis buku tentang anak-anak ini. Padahal itu penting, penanaman nilai-nilai kan di situ. Saya punya teman penerbit namanya Pak Mufti Mubarok gitu, tapi sekarang dia fokus di politik, tapi sekarang kembali lagi fokus di LSM atau Ormas. Itu pernah sambat sama saya ini, kita kesulitan ini nulis orang-orang yang ahli mau menulis tentang dunia anak-anak. Padahal buku-buku tentang anak-anak itu banyak sekali dan itu bagaimana kita membangun generasi yang hebat itu kan dari situ. Bagaimana nanti kita menulis buku-buku yang bergizi, bermutu untuk anak-anak. Jadi biar tidak dikalahkan dengan gadget gitu. Tapi kalau kita nulis buku-buku, memang itu banyak gambar kalau untuk anak-anak. Ya, itu Mbak Erni. Memang kadang-kadang di Indonesia itu lucu. Di Indonesia itu orang itu lihat buku itu senang yang ada gambarnya. Di Indonesia itu. Jadi kalau kita lihat orang Indonesia itu kalau beli buku, pertama yang dilihat adalah belakang, di balik belakang tebele. Tebele krek, regone gitu kan. Jadi tidak lihat isinya. Baik, itu Pak Mas Suheri, silakan Mas Suheri. Monggo, Mas Suheri. Halo. Halo Pak, ini saya dengan Fauzi. Oh, Mas Fauzi. Tadi yang angkat tangan Mas Suheri. Oh, sorry. Enggak apa-apa, Mas Suheri belum. Mana Mas Suheri tadi? Angkat tangan. Oke. Mas Fauzi dulu. Oke, ini. Ini kan saya Pak, profesi saya sebagai penghulu. Ah, penghulu. Sip. Iya, saya sering berikan penasihatan para calon-calon catin. Nah, saya sudah dulu 2 atau 1 tahun lalu saya ada buat materi tentang penasihatan itu. Saya berpikir saya ingin membuatkan buku nasihat-nasihat itu. Betul. Dan nasihat itu resep bisa membangun rumah tangga yang baik. Bagus itu. Berarti dokumentasinya masih ada, file-filenya? Masih ada. Tinggal jenengan Mas Fauzi susun kerangka berpikirnya tadi, daftar isinya. Dirajut dari daftar isi. Nanti kalau itu, Anda setiap nanti menyampaikan materi pranikah, Anda sudah punya bukunya. Syukur-syukur. Iya, itu maksudnya saya maunya modul gitu, kayak modul. Iya, awalnya betul. saya bikin modul kan. Iya, jadi saya bagikan dulu. Jadi per poin-poin yang saya tulis itu per poin-poin nanti saya jabarkan di pertemuan. Maunya saya mau di poin-poin yang saya buat itu saya mau langsung jabarkan dalam bentuk buku sehingga setelah mereka dalam pertemuan mereka bisa juga memegang buku itu untuk mungkin untuk sebagai bentuk Betul Mas Fauzi. Itu untuk buku panduan. Nah, sekarang mulai dikumpulkan file-filenya yang kemarin itu, jenengan sekarang buat kerangka berpikirnya, outline-nya tadi untuk merajut yang tadi itu. Dan itu nanti luar biasa, Anda keliling, Anda nanti bisa jadi buku panduan teman-teman penghulu yang lainnya. Se-Sulawesi mana nih? Sulawesi Tenggara. Utara. Manado. Sulawesi Utara, Manado. Saya kalau ke Manado sulit cari makan ya, akhirnya makan ikan bakar.
Berapa kali ke Manado saya bingung, ini Manado apa Cina ya, banyak Cinanya. Ya, dan saya punya niat yang besar, insya Allah saya akan semangat buat itu. Oke, Mas Fauzi, itu wujudkan. Saya punya murid itu pengulu di Banyuwangi. Nah, itu juga saya sarankan yang sama. Nah, jadi kalau nanti jenengan punya buku itu beda, Mas. Berarti jenengan itu dianggap pakar sudah. Nah, jadi kalau ada seorang trainer atau seorang dokter, profesor, kalau dia tidak punya buku maka belum dianggap pakar sebenarnya. Jadi buku itu sebenarnya kartu nama dan itu menunjukkan kepakaran Anda. Ya, bagus Mas Fauzi. Ya, dikirim nanti outline-nya ya. Saya ingin lihat dulu. Nanti saya kasih nomor email di grup. Nah, setelah itu Anda lakukan 90 hari menulis buku nanti. Nanti Anda bisa, kalau Anda sungguh-sungguh kita akan bimbing. Jadi Anda nanti bisa baca buku saya yang tadi, 90 hari menulis buku. Di situ ada program 90 hari menulis buku, listnya. Jadi Anda bisa cek list, ini harus selesai. Jadi kalau sudah selesai minggu ini, sudah lewat minggu kedua, selesai minggu ketiga. Jadi bisa jadi tidak sampai 90 hari kalau sudah banyak, sudah ada. Oke, sip Mas Fauzi. Siap. Yang lainnya? Saya senang kalau bisa menghasilkan teman-teman menghasilkan karya. Jadi ada banyak murid saya di seluruh Indonesia itu dari berbagai kota. Jadi saya senang kalau ketemu di daerah-daerah, ya Ponti karyamu kan gitu. Nah ini kalau saya pas ke Sulawesi Utara, wah, ketemu Mas Fauzi, ada saudara di sana Mas Fauzi ya. Monggo yang lainnya. Siap, nanti dijemput. Iya, bikin acara. Mudah-mudahan pandemi COVID-nya sudah selesai ini. Kalau tidak selesai ya adaptasi kita. Ketemu model kayak gini. Ya silakan teman-teman sekalian. Monggo, silakan Anda bertanya tentang apa yang Anda tulis. Nah, keahlian apa yang sudah Anda tekuni hari ini itu jadi modal yang luar biasa. Monggo, waktunya masih ada. Saya kasih waktu sampai jam 10. Ada Mas Abu Khonso, ada Mas Fatur Rahman, ini teman saya ini dari Lamongan ini seorang guru juga. Nah, ada Mas Fatur Rahman, ada siapa ini Mas Dwi. Monggo, silakan. Mana Pak Suhari tadi yang bertanya tadi? Monggo. Halo? Masih ada di situ teman-teman semua? Ayo, kalau enggak bertanya ya saya akhiri. Mumpung ketemu. Jadi langkahnya ya mulai saja gitu. Ada banyak jenis buku teman-teman sekalian. Kalau saya catat itu ada banyak. Itu ada novel, ada cergam, ada komik. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya bisa lanjut Pak? Boleh. Justru ini forum konsultasi ini. Kalau tidak ada bertanya, ya saya tuh akhiri. Yang ini saya bertanyakan, kira-kira bisa enggak model seperti ini? Saya menulis, misalnya ada setiap orang datang kan ke saya, berkonsultasi terkait dengan agama. Saya berikan jawaban-jawaban itu. Lalu saya kepinginan saya kayak buku Lahtazan seperti itu. Jadi satu persoalan, pertanyaan, saya tuangkan jawabannya di situ. Jadi boleh. Buku yang isinya cuma pertanyaan sekaligus jawaban. Boleh. Gitu. Itu seperti teman saya Ayah Edi yang nulis parenting di Smart FM. Itu bisa. Bisa. Jadi dia kebetulan kan banyak orang yang bertanya, konsultasi dari tanya jawab gitu, model-modelnya gitu. Itu namanya outline-nya tanya jawab. Jadi Anda bisa pakai gitu. Itu biasanya teman-teman psikologi. Ada dosen UIN Sunan Ampel itu namanya Sofi Wibowo. Nah, dia pernah nulis buku model kayak gitu. Hasil dari klinik dia, klinik psikologi kan banyak pasien, ada tanya dijawab, dikumpulin gitu kan. Sehingga kemudian jadi buku. Misalnya kalau ketika ada kasus, ada beberapa kasus yang sama, dia tinggal buka saja. Nah, gitu. Kalau bukunya sudah ada kan tinggal mensarankan untuk membacanya, membeli. Boleh. Anda mau pilih gaya outline-nya bagaimana? Boleh, Mas. Jadi outline-nya tadi kan ada yang outline tahapan tadi kan ya. Ada topik, ada subtopiknya, itu yang kayak kerangka berpikir. Jadi bab 1 ada subbabnya. Ada yang outline tadi itu butiran ya, kayak mengumpulkan artikel-artikel ya, butiran-butiran terus dikumpulkan jadi satu benang merah. Itu biasanya kayak Cak Nun, Profesor Amin Rois, terus nah, itu bisa kayak gitu. Ada yang kemudian outline mengalir tadi itu. Ya. Dari awal sampai akhir itu enggak ada babnya kan? Ada kan? Lahtazan itu kayak gitu. Banyak ulama Timur Tengah biasanya kayak gitu mengalir. Ada yang model tanya jawab. Tanya
Ada pertanyaan dijawab, ada pertanyaan dijawab, pertanyaan jawab. Oh, itu kalau bisa dikumpulkan juga luar biasa. Prof. Zahro, Profesor Ahmad Zahro, yang Imam Masjid Al-Akbar, Imam Besar Masjid Al-Akbar, Ketua Imam Masjid Indonesia, jaringan Imam Masjid ini juga pernah menulis model kayak gitu, tapi dunia fikih. Jadi pertanyaan yang seputar fikih kontemporer, karena beliau juga pakar fikih kontemporer. Boleh. Nah, saya ada banyak genre lah, saya mewadahi nanti jenengan, saya arahkan sesuai dengan apa kekhasan jenengan. Jadi, nah nanti makanya perlu tadi Mas Fauzi, ATM tadi. Anda cari buku-buku apa survei buku, kira-kira aku nulisnya bukunya model kayak gini lah nanti. Nah, sama seperti Mbak Erni nanti bisa apa ya browsing atau cari di perpustakaan atau cari di toko buku. Kira-kira aku nanti model nulisnya kayak gini untuk Mas. Kalau misalnya belum ada, nanti yang membedakan buku saya dengan buku yang lainnya itu apa? Boleh. Ilmunya ATM itu, amati, tiru, modifikasi. Baik, itu Mas Fauzi. Ada lagi teman-teman sekalian? Monggo, masih ada waktu sekitar berapa ini? 15 menit. 15 menit ke depan. Silakan. Memang hari ini setiap Kamis nanti saya khususkan untuk teman-teman konsultasi. Nah, setelah itu ya bergerak sudah, bergerak nanti bisa konsultasi di WA ya, sampai mana ikuti tahapan-tahapan tadi itu. Baik, silakan di unmute kalau ada pertanyaan. Nah, segmen tadi tentukan segmen tadi penting. Nah, segmennya apa? Segmen pembaca kita. Nah, kemudian outline. Jadi sebenarnya modal seorang menulis itu kepekaan dan sikap kritis yang berhadapan dengan teks kehidupan. Jadi kepekaan dan sikap kritis, kemudian kita mencoba memberikan solusi, kemudian kita, karena di situ bacaan, semakin kita banyak membaca, semakin banyak pengalaman. Nah, kalau kita mau berbagi kan luar biasa. Berbagi ilmu itu bukan malah berkurang ilmu kita, insya Allah malah bertambah. Saya ketemu dengan teman-teman berbagai profesi seluruh Indonesia ini, saya tambah ilmu, tambah jaringan, tambah networking kan gitu. Karena salah satu magnet penarik rezeki itu 3. Satu, nama baik. Jadi kalau kita punya nama baik, kita punya integritas, itu adalah modal yang luar biasa. Yang kedua adalah kompetensi. Jadi kalau kita punya kompetensi, kita punya keahlian, itu mesti dicari banyak orang. Itu jadi magnet rezeki. Nah, kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah networking, jaringan. Jadi kalau kita sudah punya nama baik, kita punya integritas, kemudian kita punya kompetensi, kita ahli di bidang itu, kita expert di situ, udah ada magnet, kemudian kita punya networking, punya jaringan. Nah, itu 3 magnet penarik rezeki, luar biasa. Kalau kita bisa bangun, insya Allah itu nggak tidur kok. Allah nggak sare. Jadi kalau kita banyak berbagi, kita banyak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, maka kita menebarkan energi positif, menebarkan energi kebaikan. Dan energi positif itu tidak akan hilang, dan nanti akan Allah kembalikan, bahkan bisa berlipat-lipat. Untuk menuju 90 hari untuk buku, ada template-nya, ada lembar kerjanya. Lembar kerjanya di buku saya ini. Nah, nanti kalau Anda memang sungguh-sungguh, Anda bisa, bukunya harganya 69.000, kalau Anda ikut pendampingan, Anda impact terbaik terserah lah impact. Tapi kalau bukunya saja 69.000. Di situ ada PowerPoint-nya juga, di dalam buku ini nanti ada checklist-nya, tahapan-tahapan 90 hari menulis buku itu. Dan kalau kita komitmen 90 hari menulis buku, insya Allah nyampe. Jadi insya Allah. Karena pengalaman saya bimbing teman-teman yang lainnya, ada banyak penulis teman-teman yang saya bimbing itu jadi karyanya, bahkan ada yang bestseller, ada yang sekarang jadi pembicara. Ya saya senang saja, sebagai guru itu senang gitu ketika mereka sudah bisa berkarya. Ya demikian Mas Fatkur Rahman. Ini Mas Fatkur Rahman ini dari Lamongan, ini seorang ustadz, seorang kiai ini. Wah, pengalaman jenengan ngajar di bidang apa yang jenengan tekuni itu sudah dari buku. Jadi di buku saya 90 hari nulis buku itu ada checklistnya sampai 90 hari. Jadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Ya itu untuk Mas Fatkur Rahman. Bagaimana pesan bukunya? Hari ini juga pesan boleh, karena bukunya hanya tinggal 22. Tadi sudah ada yang pesan 2, sekarang hanya tinggal 20.
ada satu lagi 19. Jadi hari ini kalau jenengan pesen, Anda transfer, saya langsung ke kantor pos. Anda kirim alamat jenengan lengkap. Insya Allah 2 hari, 3 hari nyampe di rumah jenengan. Kalau ini hari Kamis, ya insya Allah besok. Kalau Sabtu libur, pokoknya 2 hari, 3 hari lah. Nanti saya sampaikan di grup. Jadi berapa harganya bukunya, rekeningnya, nanti alamat jenengan langsung japri ke WA saya. Hari ini juga akan saya kirim. Dan saya akan kirim e-booknya juga, PowerPoint-nya. PowerPoint materi-materinya dalam dunia kepenulisan. Kalau step by step-nya nanti insya Allah. Ya, nanti saya rekening macam-macam saya akan taruh ke grup WA. Ya, grup menulis buku tadi itu. Dan segera saya kirim ke alamat jenengan masing-masing. Jadi lebih baik Anda menulis di bidang Anda tadi itu, atau pengalaman tadi itu. Nah, nanti genre-nya boleh milih. Saya membebaskan genre, saya akan mengarahkan sesuai dengan fak Anda, genre Anda, kekhususan Anda. Karena masing-masing orang itu kan punya kekhususan. Jadi saya tidak batasi. Kreativitas itu saya biarkan, saya arahkan saja. Jadi ada yang nulis itu catatan kaki saja, boleh. Akhirnya jadi buku juga. Ada yang kemarin menurut saya itu hobi nulis surat cinta. Nah, jadi dia curhat cinta pada Rasul. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi, dia curhat itu. Nah, seakan-akan dia bicara berkomunikasi dengan Rasul. Ya tulis saja, jadi buku sudah. Ada yang kemarin tadi malam saya ceritakan bagaimana teman ITS itu SMS anaknya itu, nasihati anaknya di Jerman setiap hari. Nasihatnya itu dikumpulin 1 tahun, 2 tahun selama dia kuliah di Jerman anaknya. Jadi buku itu. Dan itu bisa jadi inspirasi bagi orang tua yang lain. Jadi banyak hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Jadi kalau Anda melihat Mario Teguh malah bukunya hanya quote, kata-kata dia yang di TV itu dikumpulin jadi buku. Nah, boleh-boleh saja. Kalau Anda yang pernah mondok di Gontor itu kan ada mufrodat. Nah, ada teman itu mengumpulkan mufrodat, kemudian dikumpulin, diuraikan, dijelaskan kekinian. Jadi dia mengawali idenya dari kata-kata mutiara mufrodat para ulama-ulama itu. Sudah jadi buku. Ada yang kemudian nulis tentang suasananya pondok sampai jadi novel. Itu Afu Adi itu. Nah, itu kan nulis dunia pesantren Gontor itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Silakan teman-teman sekalian. Kalau mau bertanya, mumpung kita ketemu. Tapi justru ketika pandemi COVID ini, kita malah lebih dekat di mata dan di hati, ya kan? Karena dekat di depan komputer gini ya, di depan komputer kita bisa ketemu. Silakan teman-teman sekalian, ada yang bertanya lagi, monggo di unmute saja kalau bertanya. Kalau tidak unmute bisa chatting, nah, bisa melalui chatting. Kita manfaatkan melalui chatting itu. Seperti ini, Ustadz Fatkur Rahman ini, dia melalui chatting. Monggo teman-teman sekalian. Baik, kalau tidak ada, kalau jenengan berniat untuk pesan buku nanti, harga sama rekening nanti akan saya sampaikan di cover, di grup WA, kemudian nomor WA saya ya yang nanti Anda kirim bukti transfer sama WA, bukti transfer sama alamat lengkap sama kode posnya. Karena kalau di daerah-daerah saya lebih suka kantor pos, karena kalau kantor pos kan itu ada sampai ke kota-kota kecamatan. Jadi bentuk bukunya ini, 90 hari menulis buku. Jadi saya tulis pada saat pandemi COVID, bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan ini jadi berkah. Baik teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Teruslah berkarya, teruslah buat tanda di alam semesta. Kata almarhum ibu saya dulu gitu, buatlah tanda di alam semesta. Apa maksudnya? Buatlah karya, buatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, yang menjadikan Allah ridho, Allah layak menolong kamu, dan kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.